Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam. Sedangkan indikatornya mendefinisikan pengertian Al-Quran, menjelaskan pengertian Al-Hadis, menyebutkan nama-nama Al-Quran. Nabi Muhammad SAW meninggalkan kita, umatnya, wasiat 2 perkara. Apakah itu? Yuk kita cari tahu. Anak-anak, bersama Pak Syafif Maimun, kali ini kita akan membahas mengenai Al-Quran dan hadis. Sebelum kita lanjut, Bapak mau tanya nih, kalian seumpama mau pergi ke Jakarta atau ke suatu tujuan, pasti ingin selamat sampai tujuan, tidak tersesat. Begitu halnya dengan kita hidup di dunia ini, maka perlu yang namanya petunjuk. Nah, petunjuk kita adalah Al-Quran dan hadis. Nah, itulah 2 perkara yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Apabila kita berpegang teguh pada keduanya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, bagi umat Islam, Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam. Sedangkan hadis sebagai sumber utama yang kedua setelah Al-Quran. Oke, Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata Qur'an, artinya bacaan. Huruf alif pada kata Qur'anun. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, mengandung arti kesempurnaan. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Kesempurnaan Al-Quran tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksinya serta petunjuknya. Kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran mudah diingat. Tidak hanya untuk orang tua, anak-anak pun sangat mudah menghafalnya. Kesempurnaan Al-Quran itu telah terbukti dalam sejarah bahwa tidak ada satu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis ribuan tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quranul Karim. Al-Quran dengan makna bacaan yang sempurna dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat, antara lain di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sedangkan Al-Quran secara istilah adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW.
diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Nah, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pertama, Al-Quran merupakan kalamullah. Artinya, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW atau malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat. Artinya, hal luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Artinya, riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Keempat, membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat imannya. Setelah memahami pengertian Al-Quran, yuk kita kenali nama-nama lain Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan-sebutan itu. Di antaranya adalah Alkitab atau Kitab Allah. Dapat kita temukan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Selain Alkitab, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan Al-Quran dengan Al-Furqan. Sebutan ini dapat kita temukan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala abdihi yakuna lil alamin nadhira. Allah juga menyebut Al-Quran dengan sebutan Ad-Dzikra. Terdapat pada Quran surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna ad-dzikra wa inna lahu lahafizun. Yuk selanjutnya kita pahami apa itu hadis, yaitu hukum umat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, atau cerita. Menurut istilah para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Nah, mau tahu kan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian dari hadis tadi? Yang pertama, perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang, seperti bidang syariah, akhlak, akidah, pendidikan, dan lain-lain.
Yang kedua, perbuatan. Perbuatan adalah penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, cara berzakat, dan lain-lain. Yang ketiga, takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Selanjutnya, sifat keadaan dan himmah atau keinginan Rasulullah. Sifat-sifat dan keadaan himmah Nabi Muhammad SAW adalah merupakan komponen hadis yang meliputi sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun moral akhlaknya. 2. Silsilah atau nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditetapkan oleh para sejarawan. 3. Himmah atau keinginan Nabi yang melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa, mereka, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hari yang diagukan Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Jika tahun depan kita bertemu dengan bulan Muharram, kita akan berpuasa pada hari ke-9, tanggal 9. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sudah paham kan anak-anak? Pastinya sudah paham dan nambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tambah cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak sudah paham dan tahu kan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Sedangkan hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Baik, sekarang kita kerjakan soal berikut ini. Ya, bagus. Tetap semangat. Sampai berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.